Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Syauqi Malik. Terima kasih atas kunjungannya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penggunaan manajemen referensi. Nah, jadi channel Syauqi Malik ini kita upayakan untuk fokus pada bidang pendidikan dan seni. Selain ada beberapa variasi nada sholawat, kemudian tutorial-tutorial, kita juga akan mempelajari hal-hal lain yang insya Allah sangat bermanfaat. Oke, langsung saja biar tidak terlalu lama. Saya akan share screen. Nah, kita akan belajar bersama tentang Zotero sebagai reference manager. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang paham ataupun mengenal apa itu Zotero, dan ada pun juga yang baru pertama kali mendengar ini apa itu Zotero. Nah, oke, kita langsung saja. Jadi kita agenda presentasi kita yang pertama tentang mengenal Zotero, kemudian apa itu manfaatnya Zotero, spesifikasi yang diperlukan untuk menggunakan Zotero, dan panduan untuk menggunakan Zotero. Kita lanjutkan. Kita akan mengenal Zotero terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, ataupun juga ada yang mengatakan tak kenal maka tak aruf. Nah, tapi saat pertama kali mengenal yang namanya Zotero, saya menyesal. Benar banget, saya menyesal. Saya menyesal mengapa nggak kenal dari dulu. Nah, kok bisa? Ya bisa. Kita lanjutkan dulu. Zaman dahulu, mungkin nggak cuma zaman dahulu ya, mungkin masih sekarang juga ada teman-teman yang merasakan bahwa membuat footnote atau daftar pustaka itu sangat melelahkan. Penulis harus mengetahui secara detail format pengutipan yang tepat terhadap sumber referensi yang dikutip, seperti penulisan italik atau tanda miring, kemudian bold diperbesar, ada kurungnya, kemudian titiknya tidak boleh salah penempatannya, kemudian besar kecilnya diperhatikan, dan lain sebagainya. Seorang penulis harus mengetahui hal itu semua. Tentunya hal tersebut sangat menguras tenaga dan waktu. Nah, padahal jika waktu itu bisa efisien, kita bisa menggunakannya untuk hal-hal penting seperti memperkaya referensi bacaan dan memperkaya jenis penelitian yang akan kita gunakan. Nah, kita harus menganalisis dengan betul apa yang akan kita tuangkan ke dalam tulisan itu. Nah, seperti kata guru saya, kalah baca, kalah pintar. Nah, jadi kita harus banyak membaca untuk bisa memproduksi tulisan yang berbobot. Namun dengan munculnya reference manager, kendala-kendala yang telah saya sebutkan tadi seperti efisiensi waktu yang kurang karena lupa formatnya, ada kurungnya, harus italik atau gimana. Nah, itu tidak muncul jika kita menggunakan reference manager, karena itu reference manager bisa membuat dengan cepat dan otomatis. Nah, ada banyak reference manager, namun pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan teman-teman pada Zotero. Nah, Zotero merupakan perangkat lunak gratis, jadi memang benar-benar gratis atau open source berbasis Linux. Nah, ini untuk manajemen referensi, untuk mengelola daftar pustaka ataupun catatan kaki, sumber kutipan yang kita kutip dari artikel ilmiah ataupun lain sebagainya. Nah, dengan Zotero kita tak hanya mendownload metadata, istilahnya metadata ya. Metadata itu ada nama penulis, kemudian tahun terbit, kemudian publikasinya dari mana, dan selain sebagainya itu kita juga bisa mendapat sekaligus mendownload PDF-nya langsung. Nah, serta kita tempelkan di Word. Nah, mungkin kita biasanya menggunakan Word ya, Microsoft Word. Kita tempelkan dengan satu kali klik, itu sudah langsung jadi. Wow,
sangat-sangat hebat ya. Jadi dengan Zotero pun kita dapat mengimpor referensi dari teman kita ataupun dari web dengan satu kali klik saja. Serta kita bisa memodifikasinya jika kurang sesuai dan sangat mudah digunakan. Manfaat Zotero. Tadi kan sudah sedikit manfaatnya ya. Ini akan saya jelaskan lebih banyak lagi manfaatnya. Nah, yang pertama open source alias gratis. Jadi nggak ada sampai saat ini ya, tidak ada ceritanya Zotero itu berbayar. Zotero itu gratis. Kemudian menghemat energi dan waktu dalam mengutip sumber referensi. Jadi kita akan mengambil atau mengunduh referensi metadata. Hanya dengan satu kali klik kita dapat semuanya. Kita dapat nama penulis, kita dapat tahun terbit, judul tulisan, dan lain sebagainya. Kemudian secara informasi mendeteksi informasi kutipan dari katalog perpustakaan dan sebagian besar basis data. Biasanya jurnal-jurnal open journal system itu bisa kita ambil metadatanya menggunakan Zotero. Kemudian kita bisa mengubah gaya pengutipan sesuai yang diinginkan. Jadi dokumen preference atau gaya pengutipan kita bisa sesuaikan dengan permintaan, dalam artian seperti permintaan kampus ya. Biasanya permintaan kampus itu kan menggunakan footnote, ada yang juga endnote, ada yang harus format apa, ada yang harus format Chicago, dan lain sebagainya. Dengan Zotero, kita tidak perlu pusing untuk memodifikasi dari format satu ke format lain. Nah, kalau manual kita harus mengetik terus dan kita harus mengubahnya lagi sesuai format. Tapi kalau dengan Zotero kita dapat bisa memakai semua itu hanya dengan satu kali klik saja. Kemudian spesifikasi yang diperlukan. Nah, jadi bukan tanpa syarat. Zotero itu memang bisa diinstal dimanapun, enggak. Jadi harus ada spesifikasi minimal yang diperlukan. Apa saja itu? Nah, untuk Mac OS atau Macintosh itu versi 10.11 atau lebih tinggi. Kemudian untuk versi Microsoft Windows itu harus Windows 7 atau lebih tinggi. Jadi Windows XP itu nggak bisa ya. Kemudian bisa menggunakan Linux juga. Itu untuk aplikasi Zotero-nya. Tapi Zotero tidak bisa berdiri sendiri. Nah, jadi Zotero itu membutuhkan Zotero Connector namanya, yang akan kita install di browser. Biasanya menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Safari juga bisa. Dengan persyaratan minimal Google Chrome versi 55 atau lebih tinggi dari itu. Kemudian Firefox versi 52 atau lebih tinggi dari itu. Dan Safari versi 10 sampai 12. Kemudian setelah kita menggunakan Zotero, kita mendapatkan Zotero, kemudian Zotero Connect, kita juga perlu adanya Word for Windows. Jadi kita perlu add-in Zotero yang akan kita masukkan di dalam Microsoft Word. Itu syaratnya adalah Microsoft Word versi 2010 atau lebih tinggi, ataupun Office 365. Kalau untuk Macintosh itu Word 2008 sampai 2019 atau Office 365. Jadi itu spesifikasi minimal yang diperlukan untuk menginstal Zotero. Kebetulan saya juga teknisi laptop ataupun servis laptop yang saat ini sudah ada buka cabang di Pati, Semarang, dan Yogyakarta. Kemudian panduan penggunaan Zotero. Zotero sebagai manajemen referensi. Jadi kita akan memang ini awalnya ini hanya permulaan. Video ini hanya permulaan. Nanti kita akan membedah Zotero from zero to hero. Jadi buat teman-teman yang belum mengetahui sama sekali, selamat.
insya Allah Anda akan bisa karena Anda menyaksikan video ini. Kita akan membagi beberapa part, mungkin sampai part 7 kalau nggak salah, beberapa hari ke depan. Jadi stay tune di channel YouTube Syauqi Malik. Nah, panduan penggunaan Zotero kita akan mengupas tuntas. Nah, yang pertama cara menggunakan mendownload Zotero, cara menginstal Zotero, kemudian cara menginstal Zotero Connector, cara mengubah bahasa Zotero, cara masukkan sumber referensi secara manual, cara masukkan sumber referensi secara otomatis, cara membuat catatan kaki menggunakan Zotero, membuat daftar pustaka menggunakan Zotero, cara ekspor atau backup data Zotero, dan cara mengimpor data Zotero. Baik, terima kasih. Itu saja bagi yang saya sampaikan. Ini hanya awal permulaan ya. Jangan lupa untuk terus stay tune di channel YouTube Syauqi Malik. Kita akan lanjutkan itu. Kita akan lanjutkan kelas Zotero ini dengan pembahasan yang lebih mendalam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.